Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Puji Tuhan, kita masih mendapat kesempatan dari Tuhan untuk hidup. Dan ada kesempatan Tuhan beri untuk kita kembali bersaat teduh. Biarlah lewat saat teduh ini, kita benar-benar merasakan Roh Allah, Roh Kudus bekerja nyata dalam hidup kita, memberikan kekuatan kepada kita, dan terus menuntun jalan hidup kita. Semoga selama hidup kita masih diberi kesempatan oleh Tuhan, benar-benar kita dimampukan untuk hidup menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita. Peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Peganglah tanganku, Roh Kudus, setiap hari. Ku tak dapat jalan sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada jalan kebenaran, agar ku tidak tersesat, mengikuti jalan-Mu. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang dimenang, Yesus namanya. Kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang dimenang, Yesus namanya. Kudus, kudus
yang beri menang. Amin, Yesus. Yesus namanya, nama yang beri menang. Yesus namanya, nama yang beri menang. Yesus namanya. Oh Yesus, Kudus, kudus Tuhan, kudus namamu, kudus Engkau Allah kami. ku beri syukur dalam Yesus, simfoni indah.
namanya. Kudus, kudus Tuhan, kudus namamu. Ku bersyukur dalam simfoni indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib namamu. Amin, amin. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Yesus Kau yang beri menang. Haleluya. 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 Yesus. Haleluya. Yesus. Yesus, Kau yang beri menang. Oh, kudus Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Oh Yesus, terima kasih. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Bapa, sungguh kami sangat bersyukur kepadamu. Saat ini kembali kami boleh memuji, meninggikan namamu, menyembahmu. Bahkan sebentar lagi kami bersama-sama membaca kebenaran firman. Kami rindu Kau tetap berkarya terus Tuhan dalam hidup kami, dalam saat teduh ini. Bahkan biarlah Kau berbicara lewat setiap ayat-ayat yang kami baca bersama-sama. Mohon urapan-Mu Tuhan, mohon belas kasihan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Haleluya. Mari kita akan buka Alkitab kita bersama-sama, yang mana hari ini oleh kasih karunia Tuhan kita sudah sampai pada kitab Ibrani pasal yang ke-9. Kitab Ibrani pasal yang ke-9 saya akan bacakan untuk kita semua. Tempat kudus di bumi dan di surga. Memang perjanjian yang pertama juga mempunyai peraturan-peraturan untuk ibadah dan untuk tempat kudus buatan tangan manusia. Sebab ada dipersiapkan suatu kemah, yaitu bagian yang paling depan, dan di situ terdapat kaki dian dan meja dengan roti sajian.
Bagian ini disebut tempat yang kudus. Di belakang tirai yang kedua terdapat suatu kemah lagi yang disebut tempat yang maha kudus. Di situ terdapat mezbah pembakaran ukupan dari emas dan tabut perjanjian yang seluruhnya disalut dengan emas. Di dalam tabut perjanjian itu tersimpan buli-buli emas berisi mana, tongkat Harun yang pernah bertunas, dan loh-loh batu yang bertuliskan perjanjian, dan di atasnya kedua kerup kemuliaan yang menaungi tutup pendamaian. Tetapi hal ini tidak dapat kita bicarakan sekarang secara terperinci. Demikianlah caranya tempat yang kudus itu diatur. Maka imam-imam senantiasa masuk ke dalam kemah yang paling depan itu untuk melakukan ibadah mereka, tetapi ke dalam kemah yang kedua hanya imam besar saja yang masuk sekali setahun, dan harus dengan darah yang ia persembahkan karena dirinya sendiri dan karena pelanggaran-pelanggaran yang dibuat oleh umatnya dengan tidak sadar. Dengan ini Roh Kudus menyatakan bahwa jalan ke tempat yang kudus itu belum terbuka selama kemah yang pertama itu masih ada. Itu adalah kiasan masa sekarang. Sesuai dengan itu dipersembahkan korban dan persembahan yang tidak dapat menyempurnakan mereka yang mempersembahkannya menurut hati nurani mereka, karena semuanya itu di samping makanan, minuman, dan berbagai macam pembasuhan hanyalah peraturan-peraturan untuk hidup insani yang hanya berlaku sampai tibanya waktu pembaharuan. Kristus adalah pengantara dari perjanjian yang baru. Tetapi Kristus telah datang sebagai imam besar untuk hal-hal yang baik yang akan datang. Ia telah melintasi kemah yang lebih besar dan yang lebih sempurna, yang bukan dibuat oleh tangan manusia, artinya yang tidak termasuk ciptaan ini. Dan ia telah masuk satu kali untuk selama-lamanya ke dalam tempat yang kudus, bukan dengan darah domba jantan dan darah anak lembu, tetapi dengan darahnya sendiri. Dan dengan itu ia telah mendapat kelepasan yang kekal. Sebab jika darah domba jantan dan darah lembu jantan dan percikan abu lembu muda menguduskan mereka yang najis sehingga mereka disucikan secara lahiriah, betapa lebihnya darah Kristus yang oleh Roh yang kekal telah mempersembahkan dirinya sendiri kepada Allah sebagai persembahan yang tak bercacat, akan menyucikan hati nurani kita dari perbuatan-perbuatan yang sia-sia, supaya kita dapat beribadah kepada Allah yang hidup. Karena itu, ia adalah pengantara dari suatu perjanjian yang baru, supaya mereka yang telah terpanggil dapat menerima bagian kekal yang dijanjikan, sebab ia telah mati untuk menebus pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan selama perjanjian yang pertama. Sebab di mana ada wasiat, di situ harus diberitahukan tentang kematian pembuat wasiat itu. Karena suatu wasiat barulah sah kalau pembuat wasiat itu telah mati, sebab ia tidak berlaku selama pembuat wasiat itu masih hidup. Itulah sebabnya, maka perjanjian yang pertama tidak disahkan tanpa darah. Sebab sesudah Musa memberitahukan semua perintah hukum Taurat kepada seluruh umat, ia mengambil darah anak lembu dan darah domba jantan serta air, dan bulu merah dan hisop, lalu memerciki kitab itu sendiri dan seluruh umat sambil berkata, "Inilah darah perjanjian yang ditetapkan Allah bagi kamu." Dan juga kemah dan semua alat untuk ibadah dipercikinya secara demikian dengan darah. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi segala sesuatu yang melambangkan apa yang ada di surga haruslah ditahirkan secara demikian, tetapi benda-benda surgawi sendiri oleh persembahan-persembahan yang lebih baik daripada itu. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya, tetapi ke dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Allah guna kepentingan kita.
Dan ia bukan masuk untuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri, sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Sebab jika demikian, ia harus berulang-ulang menderita sejak dunia ini dijadikan. Tetapi sekarang, ia hanya satu kali saja menyatakan dirinya pada zaman akhir untuk menghapuskan dosa oleh korbannya. Dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati satu kali saja dan sesudah itu dihakimi, demikian pula Kristus hanya satu kali saja mengorbankan dirinya untuk menanggung dosa banyak orang. Sesudah itu, ia akan menyatakan dirinya sekali lagi tanpa menanggung dosa untuk menganugerahkan keselamatan kepada mereka yang menantikan Dia. Puji Tuhan. Ayatnya banyak dan mungkin saudara bingung ya baca ayat-ayat ini. Tetapi mari kita akan ulang membaca ayat 24. Ada bagian yang cukup menarik dalam ayat yang ke-24. Mari kita akan lihat bersama-sama. Sebab Kristus bukan masuk ke dalam tempat kudus buatan tangan manusia yang hanya merupakan gambaran saja dari yang sebenarnya. Perhatikan kata-kata yang selanjutnya. Tetapi ke dalam surga sendiri untuk menghadap hadirat Allah. Perhatikan kata-kata yang terakhir. Guna kepentingan kita. Wow. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, izinkan saya mengingatkan hari ini sekali lagi betapa Tuhan Yesus sangat mengasihi saudara dan saya. Dia melakukan semuanya untuk kepentingan kita. Bukan untuk kepentingan sendiri, tetapi untuk kepentingan kita. Kadangkala saya menemukan ada anak-anak Tuhan yang meragukan cinta Tuhan dalam hidupnya. Dia mulai berkata, apakah Tuhan mencintai saya? Sedangkan tidak ada pertolongan yang saya lihat. Yang lain lagi berkata, apakah saya layak dicintai? Sedangkan banyak orang tidak mengasihi saya. Yang lain lagi berkata, apakah saya layak dicintai karena dosa saya begitu banyak? Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat ini hari ini kembali mengingatkan kita betapa Yesus sangat mengasihi saya dan saudara. Dia melakukan semuanya untuk kepentingan kita, Bapak Ibu. Dan kalau cinta yang begitu besar sudah ditunjukkan lewat melakukan semuanya untuk kepentingan saya dan saudara, apalah artinya bagian-bagian yang kecil dalam hidup kita? Misalnya, masalah kehidupan sehari-hari, masalah di dalam pekerjaan kita, masalah di dalam keluarga kita. Apakah layak masalah-masalah itu membuat kita bertanya, apakah Yesus mengasihi saya? Sedangkan bagian yang tersulit sudah Dia kerjakan untuk kita. Apa itu? Dia mati di atas kayu salib untuk menghapuskan dosa saya dan saudara. Dia melakukan semuanya itu untuk memberikan keselamatannya kekal. Apapun yang Dia lakukan adalah untuk saya dan saudara mendapatkan keselamatan yang kekal. Bagian yang paling mustahil, bagian yang paling sulit dicapai oleh kita, sudah diberikan Allah dalam hidup kita. Apalagi yang lain. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, karena itulah dalam kitab Roma dikatakan, kalau Dia sudah tidak menyayangkan anaknya sendiri, apalagi yang lain. Jika Allah di pihak kita, siapakah lawan kita? Hari ini saya tidak tahu apa yang Bapak Ibu Saudara alami, yang mungkin membuat Bapak Ibu bertanya-tanya, apakah Tuhan mengasihi saya? Izinkan saya mengingatkan pada Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau bagian yang begitu besar, bagian yang begitu berat, sudah diberikan bagi saya dan saudara, apalagi yang lain. Percayalah tetap kepada Tuhan sampai akhir hidupmu. Jangan pernah meragukan cintanya Tuhan bagi hidup kita. Puji Tuhan, Dia melakukan semuanya untuk kepentingan saya dan saudara. Percayalah juga hari ini, kalau Dia izinkan kita mengalami masalah, berarti itu pun, kalau Dia belum tolong, itu pun untuk kepentingan kita. Amin. Mari kita akan bersama datang kepada Tuhan. Kita akan lebih dulu berdoa untuk kebenaran firman yang baru saja kita renungkan bersama-sama. Haleluya. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih Tuhan, karena hari ini
Kembali Kau mengingatkan pada kami betapa besar cinta-Mu dalam hidup kami. Seberapapun kami bobrok, seberapapun kami berdosa, dan seberat apapun masalah yang kami hadapi hari ini, biarlah tidak membuat kami meragukan cinta-Mu yang besar dalam hidup kami. Ampuni kalau terkadang kami seperti umat Israel yang bertanya-tanya, padahal mujizat-mujizat yang besar sudah Kau lakukan dalam hidup mereka. Ampuni kami kalau seringkali kembali bertanya-tanya, bahkan meragukan cinta-Mu, padahal Tuhan, diri-Mu sendiri sudah Kau berikan bagi kami. Kuatkan hati kami, Tuhan, untuk terus menyadari dalam langkah hidup kami bahwa Engkau sangat mengasihi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang mari kita akan berdoa bersama-sama, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mari kita akan berdoa untuk nama-nama yang kita kenal, yang mana mereka belum percaya Yesus. Mari jangan jemu-jemu, berdoa untuk keselamatan jiwa mereka. Mari kita akan berdoa sama-sama. Baik, mari kita lanjutkan doa kita ya. Puji Tuhan. Tuhan, kami juga berdoa untuk teman-teman kami, saudara-saudara seiman kami di seluruh dunia, yang sampai hari ini ada di antara mereka yang Kau izinkan masih mengalami derita, siksa, dan aniaya. Tuhan, mohon belas kasihan-Mu, kuatkan mereka. Dan kalau boleh, tolong lepaskan mereka Tuhan dari segala siksa, derita, dan aniaya itu Tuhan. Berikan mereka sukacita dan damai sejahtera senantiasa. Karena tentu tidak mudah apa yang mereka hadapi. Kami juga berdoa Bapa untuk bangsa negara kami Indonesia yang sangat kami cintai. Kami mau berdiri bagi bangsa kami. Kami mau berdiri berdoa di hadapan tahta-Mu, memohon belas kasihan-Mu terus bagi bangsa negara kami Indonesia. Agar pemulihan terjadi di Indonesia. Pertobatan besar-besaran terjadi di Indonesia. Penuaian jiwa besar-besaran untuk kerajaan-Mu terjadi di Indonesia. Biarlah belas kasihan-Mu tercurah Tuhan atas bangsa dan negara kami. Ampuni kiranya Tuhan kesalahan, dosa, pelanggaran pemimpin bangsa kami, pendahulu bangsa kami, bahkan kami umat-Mu yang ada di Indonesia. Ampuni ya Tuhan, ampuni Tuhan. Kami juga berdoa Bapa untuk hamba-Mu maupun semua orang yang disebut sebagai seorang hamba Tuhan, pendeta, penginjil, gembala, guru, orang-orang yang memiliki gelar-gelar teologi, gelar-gelar kependetaan. Tuhan, kiranya Kau senantiasa berikan kepada kami dan keluarga kami hati yang tulus, ikhlas melayani-Mu. Dalam nama Yesus, juga kiranya Tuhan cukupkan apa yang diperlukan oleh kami dan keluarga kami. Dan kiranya Tuhan memperlengkapi kami dan keluarga kami lebih lagi, untuk lebih lagi luar biasa melayani-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk jemaat-jemaat yang digembalakan oleh hamba-hamba-Mu dimanapun berada. Bapak, kiranya Kau memberkati hidup nikah mereka, pelayanan pekerjaan mereka. Berkati Tuhan. Berkati kiranya mereka dengan iman, pengharapan, dan kasih yang bertambah-tambah juga. Kiranya Kau sertai mereka dan keluarga mereka, sehingga tidak ada satupun di antara domba-domba-Mu yang terhilang, tetapi mereka Kau rangkul senantiasa, bahkan Kau bawa lebih dekat kepadamu Tuhan. Berikan hikmat-Mu kepada para gembala, hamba-hamba-Mu dimanapun berada, untuk dapat menggembalakan jemaat-Mu dengan baik Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa bersatu hati. Kami berdoa untuk orang-orang yang sakit dimanapun berada Tuhan, baik di rumah sakit, di rumah maupun di berbagai tempat. Bapak, kami bersatu hati.
Kiranya Kau jamah, Kau tolong, Kau sembuhkan mereka yang sakit Tuhan. Kau jamah, Kau sembuhkan mereka yang sakit dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Kami juga berdoa Tuhan untuk setiap orang yang dalam masalah. Mungkin mereka hadapi masalah karena kesalahan mereka. Ampuni Tuhan kalau masalah-masalah ini terjadi karena kesalahan kami. Kalau ini terjadi karena kesalahan kami, juga tunjukkan kesalahan kami di mana, dan tolong agar kami dapat bertobat sungguh-sungguh. Dan dalam semua masalah yang kami hadapi, kami mohon kiranya Kau memberikan kami sukacita, damai sejahtera, dan kemenangan demi kemenangan dalam nama Yesus. Kami juga berdoa bila masih ada kuasa kegelapan, kuasa iblis yang mengganggu, mengikat anak-anak Tuhan dimanapun berada, sehingga mereka anak-anak-Mu ini terikat pada kuasa dosa, terikat pada kuasa perdukunan, kuasa kegelapan apapun, maka kami bersatu hati Tuhan. Kami ikat, kami patahkan, kami usir keluar segala kuasa kegelapan itu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa kegelapan pergi keluar dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Darah Yesus menutup bungkus anak-anak Tuhan. Darah Yesus menutup bungkus kami dan keluarga kami. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Dan sekarang Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari saya persilakan kita berdoa untuk pergumulan doa pribadi kita masing-masing. Mari kita akan berdoa sama-sama. Baik, sudah ya Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita tutup saat teduh kita hari ini dengan doa. Sekarang Tuhan, kiranya Kau memberkati keluarga kami, pelayanan kami, dan pekerjaan kami. Kiranya di dalam segala perkara, di dalam segala hal, Tuhan memberkati kami dan menjadikan kami berkat bagi sekeliling kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami terima berkat-Mu hanya di dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya, mari bersama-sama saya katakan amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Haleluya.